membahas terkait kesehatan lingkungan. Bagaimana kita dapat memahami dampak lingkungan terhadap kesehatan manusia? Mari bersama-sama kita akan mempelajari peran epidemiologi dalam kesehatan lingkungan dan mengungkap hubungan antara lingkungan dan kesehatan masyarakat. Hai, perkenalkan, nama saya Desi dengan NIM 2420211100005, mahasiswa bidang minat epidemiologi, ilmu kesehatan masyarakat, pasca sarjana Universitas Samratulangi. Saat ini saya akan membahas terkait epidemiologi kesehatan lingkungan dengan mata kuliah pendekatan epidemiologi dalam pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Eva Mancoro PhD. Terlebih dahulu, kita perlu memahami pengertian dari epidemiologi kesehatan lingkungan, di mana epidemiologi kesehatan lingkungan merupakan salah satu cabang dari epidemiologi yang fokus pada hubungan antara faktor-faktor lingkungan dan kesehatan manusia. Faktor-faktor ini mencakup udara, air, tanah, serta aspek fisik dan sosial lainnya. Epidemiologi kesehatan lingkungan tidak hanya berfokus pada dampak negatif, tetapi juga pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Misalnya, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dapat mengurangi risiko penyakit menular. Data dari kualitas udara di Kota Manado per 16 Mei 2025. Di Indonesia, kualitas udara di beberapa kota besar termasuk Manado seringkali tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Polusi utama pada Kota Manado adalah SO2 dengan konsentrasi 172,4 mikrogram per meter kubik. Dari ambang batas yang ditentukan WHO, rata-rata 24 jam untuk SO2 adalah 20 mikrogram per meter kubik. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa polusi udara berkontribusi terhadap peningkatan penyakit pernafasan, kasus asma, penyakit paru atau jantung. Ini menjadi tantangan serius bagi kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Epidemiologi kesehatan lingkungan tidak hanya berfokus pada dampak negatif, tetapi juga pada upaya pencegahan dan promosi kesehatan. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, tentu dapat mengurangi risiko terkait dengan penyakit menular. Paradigma epidemiologi kesehatan lingkungan. Paradigma epidemiologi kesehatan lingkungan ini berfokus pada interaksi antara manusia dan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam memahami masalah kesehatan. Di Manado sendiri, peningkatan urbanisasi dapat menyebabkan risiko penyakit akibat lingkungan seperti demam berdarah. Dengan pendekatan holistik, kita dapat merancang intervensi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ekologi dalam epidemiologi. Pendekatan ekologi dalam epidemiologi melihat kesehatan sebagai hasil dari interaksi dinamis antara individu dan lingkungan. Misalnya, data menunjukkan bahwa selama musim hujan, kasus demam berdarah meningkat secara signifikan di Kota Manado. Penelitian kualitas air di Manado, di mana penelitian yang dilakukan oleh Universitas Samratulangi menunjukkan bahwa beberapa sumber air di Manado telah terkontaminasi oleh limbah domestik dan industri. Kontaminasi ini berpotensi menyebabkan masalah kesehatan seperti diare maupun penyakit kulit lainnya. Partisipasi masyarakat dalam kesehatan lingkungan. Dengan partisipasi masyarakat akan memberikan peran penting dalam epidemiologi kesehatan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam program-program kesehatan lingkungan dapat meningkatkan efektivitas intervensi. Misalnya, masyarakat di Manado dapat dilibatkan dalam program pemantauan kualitas udara dan juga air. Surveillance epidemiologi. Surveillance epidemiologi adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang kesehatan masyarakat dan faktor-faktor lingkungan. Surveillance ini sangat penting untuk mendeteksi dan merespons masalah kesehatan yang berkaitan dengan lingkungan. Pemantauan penyakit terkait lingkungan, di mana surveillance epidemiologi juga mencakup pemantauan penyakit yang terkait dengan faktor lingkungan. Data dari Dinas Kesehatan Manado menunjuk bahwa kasus penyakit diare meningkat selama musim hujan yang berkaitan dengan kontaminasi air. Kebijakan kesehatan yang efektif adalah pemahaman yang mendalam tentang epidemiologi kesehatan lingkungan sangat penting dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang efektif dengan mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan. Kesimpulan dari materi tersebut adalah epidemiologi kesehatan lingkungan memberikan wawasan yang penting tentang bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia.
Kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan ahli kesehatan sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif. Harapan kita ke depan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Manado dan daerah sekitarnya. Demikian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.